Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Teman-teman, di tengah wabah COVID-19 ini, teman-teman harus menjaga imunitas tubuh dan menjalankan protokol kesehatan seperti yang teman-teman sudah ketahui, yaitu rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Nah, teman-teman harap diperhatikan ya, ketika keluar rumah, teman-teman wajib menggunakan masker, juga memakai hand sanitizer. Nah, ketika kembali ke rumah setelah bermain atau bepergian, teman-teman harus langsung mencuci tangan yang bersih agar terhindar dari COVID-19. Perlu diingat ya, jangan pernah menyepelekan hal ini. Kita harus melindungi diri sendiri dan juga keluarga dan juga orang sekitar. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa agar diberi pemahaman yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, teman-teman, minggu lalu kita sudah mempelajari surat apa? Surat Al-Balad dari ayat 1 sampai ayat 10. Apa sih kesimpulan dari surat tersebut? Ada yang masih ingat? Betul. Surat tersebut, surat Al-Balad, menjelaskan bahwa kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Seperti kita sudah diberi mata untuk melihat, diberi telinga untuk mendengar, diberi mulut untuk berbicara. Semuanya dikasih bentuk yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sombong atau angkuh atas apa yang kita punya, atas kecantikan dan ketampanan, atas kekayaan, atas apapun yang kita miliki, semuanya hanya titipan Allah semata. Karena kita terbuat dari tanah dan juga akan kembali ke tanah. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari isi kandungan surat Az-Zumar ayat 53. Disimak ya videonya. Cekidot. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Surat Az-Zumar terdiri atas 75 ayat. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Saba. Dinamakan Az-Zumar yang artinya rombongan-rombongan karena perkataan Az-Zumar yang terdapat pada ayat 71 dan 73. Dalam ayat tersebut diterangkan keadaan manusia di hari kiamat setelah mereka dihisab. Di waktu itu mereka terbagi atas dua rombongan. Satu rombongan dibawa ke neraka dan satu rombongan lagi dibawa ke surga. Masing-masing rombongan memperoleh balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia dahulu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih, yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini Az-Zumar turun berkenaan dengan kaum musyrikin Mekah yang keterlaluan dalam melakukan maksiat. Ayat ini memperingatkan mereka untuk tidak putus harapan mencari ampunan Allah. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang lemah yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah mengirim utusan kepada Wahsy, si pembunuh paman beliau yaitu Hamzah, agar si Wahsy ini masuk Islam. Wahsy menjawab, "Bagaimana mungkin engkau mengajak aku masuk agama Islam, padahal engkau menganggap bahwa orang yang membunuh, berzina, atau syirik akan mendapatkan siksa. Bahkan dilipat gandakan siksanya pada hari kiamat, serta abadi di dalamnya dengan terhina. Aku termasuk orang seperti itu, apakah ada pengecualian bagiku?" Maka turunlah surat Maryam ayat 60 dan surat Al-Furqan ayat 70 yang menunjukkan jalan seharusnya. Setelah turun ayat tersebut, Wahsy berkata, "Syarat itu terlalu berat bagiku, mungkin aku tidak akan sanggup melaksanakannya."
Maka turunlah surat An-Nisa ayat 48 dan 116 yang menegaskan bahwa Allah akan mengampuni dosa seseorang kecuali syirik. Sehubungan dengan turunnya ayat tersebut, Wahsy berkata, "Aku masih ragu apakah aku termasuk orang yang dikehendaki Allah untuk diampuni. Apakah ada ketentuan selain itu?" Maka Allah menurunkan ayat tersebut di atas surat Az-Zumar yang tadi yang melarang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat tersebut turun, Wahsy berkata, "Inilah yang aku harapkan." Kemudian ia pun masuk Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah ayat ini, betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Meskipun ia durhaka dan melampaui batas, Allah menyeru dengan panggilan yang sangat lembut. Ya ibadi, hamba-hambaku. Kita tidak dipanggil dengan panggilan yang biasa-biasa saja seperti insan atau basyar, namun dipanggil dengan panggilan yang lembut dan penuh sayang. Ya ibadi, hai hamba-hambaku. Meskipun melampaui batas, banyak durhaka, banyak berbuat dosa, kita dipanggil Allah dengan ibadi dan disuruh untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maknanya Allah mengampuni semua dosa tanpa peduli betapapun banyaknya, asalkan pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga termasuk dosa syirik, asalkan benar-benar bertaubat, insya Allah akan diampuninya. Sebab syirik yang tidak akan diampuni Allah adalah syirik yang dibawa mati hingga akhir hayatnya tidak bertaubat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Buya Hamka menjelaskan, di ayat inilah bertemu bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimanapun besarnya dosa dan maksiat, ia laksana sebutir pasir saja yang habis dihembus oleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada umatnya bahwa Allah yang maha pengampun, maha penyayang, dan sangat luas rahmat dan kasih sayangnya terhadap hambanya yang beriman akan mengampuni segala dosa yang telah terlanjur mereka kerjakan seperti meninggalkan perintahnya atau mengerjakan larangan-larangannya apabila benar-benar taubat dari kesalahan mereka. Meskipun besar dosa hambanya, Allah tetap mengampuni, mengasihi dan menyantuninya dan melarangnya berputus asa terhadap rahmat dan kasih sayangnya. Dia tetap memandangnya sebagai hambanya yang berhak menerima kasih sayang itu apabila ia telah menginsyafi kesalahannya dan memohon ampun kepadanya. Jangankan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang musyrik pun masih terbuka pintu taubat apabila mereka masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti halnya manusia, hewan juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sayangi dan kasihi tanpa terkecuali, termasuk hewan anjing. Rasulullah bersabda yang artinya, orang-orang penyayang akan mendapat kasih sayang dari Allah yang Maha Pengasih. Sayangilah semua yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh yang ada di langit. Pada zaman dahulu, ada seorang wanita pelacur rela menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Kala itu seorang perempuan muda berjalan terseok-seok seolah menahan rasa letih. Sudah terlalu jauh ia menyusuri sepanjang jalan untuk mencari sesuap nasi, menawarkan diri kepada siapa saja yang mau meski dengan harga yang sangat murah. Perempuan muda itu terlihat terlalu tua dibandingkan dengan usia sebenarnya. Wajahnya kuyup diguyur penderitaan panjang. Ia tidak memiliki keluarga, kerabat, atau sanak saudara lainnya. Orang-orang sekelilingnya menjauhinya. Bila bertemu dengan perempuan tersebut, mereka melengos menjauhinya karena jijik melihatnya. Namun perempuan itu tidak peduli, karena pengalaman dan penderitaan mengajarinya untuk bisa tabah. Segala ejekan dan caci maki manusia diabaikannya. Ia berjalan dan berjalan, seolah tiada pemberhentiannya. Ia tak pernah yakin perjalanannya akan berakhir, tapi ia terus berusaha melenggak-lenggok untuk menawarkan diri. Namun sepanjang itu sunyi saja, sementara panas masih terus membakar dirinya. Akhirnya sampailah ia di sebuah desa yang sunyi. Perempuan lacur itu memandang ke arah kejauhan. Matanya nanar melihat kepulan debu yang bertebaran di udara. Dalam pandangan dan rasa hausnya yang sangat itu, ia melihat sebuah sumur di batas desa yang sepi.
Pelacur itu berhenti di pinggirnya sambil menyandarkan tubuhnya yang sangat letih. Rasa hauslah yang membawa ia ke tepi sumur tua itu. Mukanya tampak senang, namun ia bingung bagaimana harus mengambil air dari sumur itu, sedangkan sumur itu sangat curam. Perempuan itu kembali terduduk. Ia mencoba mengais air yang hanya tersisa sedikit itu dengan sepatu kumalnya. Air yang terasa sedikit dalam sumur itu pun tercapik, namun tiba-tiba ia merasakan kain bajunya ditarik-tarik dari belakang. Ketika dia menoleh, dilihatnya seekor anjing dengan lidahnya terjulur ingin meloncat masuk ke dalam sumur itu. Sang pelacur pun tertegun melihat anjing yang sangat kehausan itu. Sementara tenggorokannya sendiri serasa terbakar karena dahaga yang sangat. Sepercik air kotor itu sudah ada di dalam sepatunya. Kemudian dia akan meneguknya. Anjing itu mengibas-ngibaskan ekornya sambil merintih. Pelacur itu pun mengurungkan niatnya untuk mereguk air itu. Dielusnya kepala hewan itu dengan penuh kasih. Si anjing memandangi air yang berada di dalam sepatu. Lalu perempuan itu meregukkan air hanya sedikit ke dalam mulut sang anjing. Dan perempuan itu pun seketika terkulai roboh sambil tangannya memegang sepatu. Melihat perempuan itu tergeletak tak bernafas lagi, sang anjing menjilat-jilat wajahnya, seolah menyesal telah mereguk air yang semula akan direguk perempuan itu. Pelacur itu benar-benar meninggal. Para malaikat pun turun ke bumi menyaksikan jasad sang pelacur. Malaikat Rokib dan Atib sibuk mencatat-catat, sementara malaikat Malik dan Ridwan saling berebut. Malik si penjaga neraka sangat ingin membawa perempuan pelacur itu ke neraka, sementara Ridwan si penjaga surga mencoba mempertahankannya. Ia ingin membawa pelacur itu ke surga. Akhirnya persoalan itu mereka hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lalu berfirman, wanita itu telah menebus dosa-dosanya dengan mengorbankan nyawanya demi makhlukku yang lain. Bawalah ia ke surga, aku meridhoinya. Seketika malaikat Malik kaget dan terpana mendengar firman Allah itu. Sementara malaikat Ridwan merasa gembira. Ia pun membawa hamba Allah itu memasuki surga. Lalu bergemalah suara takbir. Para malaikat berbaris memberi hormat kepada wanita sang hamba Allah yang ikhlas itu. Dari kisah tersebut bisa kita teladani untuk memperlakukan hewan atau binatang dengan baik dan berilah makan dan minum yang baik. Jangan sekali-kali membiarkan mereka kelaparan, jangan menyakiti binatang, jadilah penyayang bagi mereka. Sesungguhnya di dalam setiap hati yang baik terdapat pahala.